Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kata panitia tadi, kata Bung Amor atau kata Abu Tako ya. Nah, Abu Tako aja ya. Kata Abu Tako tadi sekarang perkenalan. Kenalan apa ya? Nama sudah ada di depan. Ya mungkin sedikit bercerita tentang latar belakang kami. Mungkin ada yang belum tahu dan banyak yang belum tahu. Nama kami seperti apa yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian. Abdullah Zain. Saya dilahirkan pada tahun 1980. Sekitar 36 tahun yang lalu di sebuah kota kecil di Jawa Tengah namanya Purwokerto. Ya, pernah dengar nama Purwokerto? Pernah? Barusan? Aduh, kasihan banget di Purwokerto. Saya lahir di Purwokerto pada tanggal tepatnya 1 Juli 1980. Biasa besar SD, nah TK SD, kemudian setelah itu Allah melalui tangan orang tua kami memondokkan kami di Pondok Modern Gontor selama 6 tahun, SMP dan SMA-nya di sana. Dari Gontor alhamdulillah kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan karunia yang lebih berharga dari apapun yang kami dapatkan setelah Islam tentunya, yaitu mendapatkan peluang untuk bisa melanjutkan studi di Universitas Islam Madinah di kota Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwasanya iman itu di akhir zaman akan kembali ke Madinah. Jadi iman nanti pada hari kiamat atau menjelang akhir zaman itu akan kembali ke Madinah. Kama tadkhulul hayyatu ila juhriha, sebagaimana mirip ular ketika kembali kemana? Ke sarangnya. Ya. Jadi sumber keimanan dari Madinah awalnya, kemudian kembali lagi ke Madinah. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang luar biasa, dan itu bukan karena kami pinter, bukan karena kami hebat. Kalau ngelihat kepandaian mungkin masih banyak yang pandai. Saya ingat saat itu ketika tes masuk ujian itu atau tes pendaftaran, saya ingat banget saat itu ketika dites sama dosen. Jadi prosesnya itu mereka datang ke Indonesia mencari bibit-bibit tamatan-tamatan setingkat SMA yang kira-kira mereka anggap layak untuk bisa ikut masuk ke Madinah. Nah, ketika pas tes lagi ujian itu, saya ingat sekali saat itu masuknya berdua. Jadi masuknya dua orang. Nah, ketika masuk dua orang itu, pas yang di samping saya itu ditanya sama dosen pengujinya, kamu punya modal apa? Maksudnya kamu punya kemampuan apa sehingga kami layak memilih kamu? Dia bilang, saya punya hafalan Quran 30 juz. Itu di samping saya. Beliau memang dari Kudus. Kudus itu terkenal dengan kota yang banyak penghafal Al-Quran di dalamnya. Dia bilang di samping saya, berapa kamu punya modal apa? 30 juz. Habis itu anak yang ditanya kedua, kamu punya modal apa? Juz 30 katanya. Itu keadaan saya saat itu ketika lagi diuji. Terus terang ketika saya dengar dia ngomong 30 juz, saya langsung ngeper itu. 30 juz. Sedangkan saya ditanya juz 30. Dan saat itu sudah ya bismillah lah, antara pesimis tapi juga rada-rada optimis ya. Tapi subhanallah, ternyata dari sekian orang 30 kalau nggak salah, ana dan beliau masuk. Yang 30 juz sama yang
Juz 30. Alhamdulillah masuk dua-duanya. Makanya anak katakan tadi, kami di Madinah itu bukan karena kami pintar, bukan karena kami hebat, tapi karena karunia dari Allah Azza wa Jalla sehingga kami mendapatkan kesempatan untuk belajar di sana. Alhamdulillah begitu selesai S1, Allah Azza wa Jalla memberikan kesempatan untuk bisa melanjutkan ke S2. Totalnya 10 tahun. Ya, totalnya 10 tahun. Kok kayak kuliah di Indonesia Ustaz, lama banget ya. Karena saat itu ketika S1 ya biasa S1 4 tahun, 1 tahun sebelumnya ada persiapan bahasa, makanya 5 tahun. S2-nya 4 tahun. Kemudian S1-nya itu persiapan nunggu ujian tesis. Ya, nunggu ujian tesis saja 1 tahun. Akhirnya total 10 tahun di Madinah. Ketika akan melanjutkan ke S3, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan bapak kami Allah yarham meninggal dunia, sehingga kami harus pulang untuk melanjutkan pesantren yang sekarang kami asuh yang namanya Tunas Ilmu. Namanya Tunas Ilmu, yang mungkin menurut sebagian orang kok ada pesantren namanya apa? Tunas Ilmu. Kayak ada sebagian orang komentar kayak nama TK katanya. Ya biarin aja. Maksud saya itu Tunas Ilmu ini akan menjadi tunas-tunas ilmu dimanapun santri-santri itu berada, menumbuhkan ilmu dimanapun dia berada. Ini sedikit perkenalan tentang kami, karena tadi diminta oleh panitia untuk mengenalkan diri. Semoga bermanfaat buat oh ya, keluarga. Saya seorang suami dari 1 istri. Alhamdulillah. Ya, saat ini, nggak tahu besok. Mudah-mudahan istiqomah. Istiqomah apa dulu? Ya, saya suami dari 1 istri. Saat ini putra baru 3. Semoga bisa nambah. Ya. Anak pertama usia 11 tahun atau 10 tahun, 10 mau ke 11. Anak yang kedua usia kurangi 3, 8 tahun, 7 mau ke 8. Anak usia yang ketiga dikurangi 3 lagi, yaitu sekitar 5 mau ke 6. Itu anak-anak kami, dan alhamdulillah 3-tiganya joko-joko kata orang Jawa, laki-laki semuanya. Ya, laki-laki semuanya. Nggak tahu kalau ternyata keempat kelima itu bisa jadi Pandawa 5. Nah, ada yang tahu Pandawa 5? Masa nggak ada orang Jawa di sini? Nah, ada lah Pandawa 5 ya. Tapi nggak tahu lah nanti yang keempat, yang kelima laki-laki atau perempuan, ya kita serahin aja sama Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit tentang keluarga kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa diambil ibrahnya. Oh ya, ibu ya. Sekarang saya bersama dengan ibu kami, ibu kandung kami. Alhamdulillah beliau bisa ikut bersama kami karena bapak sudah meninggal dunia. Sekarang tinggal ibu kami yang ya saya berharap semoga saya bisa memanfaatkan masa berharga ini untuk mencari jalan ke surga. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasannya orang tua itu adalah pintu surga. Al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah salah satu pintu tercepat yang akan mengantarkan seorang ke surga. Makanya bersyukurlah di antara hadirin yang membawa siapa? Orang tuanya ke sini. Ya, semoga itu bisa mengantarkan kemana? Ke surga Allah Azza wa Jal. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Untuk berikutnya akan disampaikan oleh kakak ipar kami. Ini kakak saya, kakak ipar, tapi kakak ketemu gede ya, beliau nikah sama kakak perempuan saya. Beliau Ustaz Zaid Susanto, nanti akan beliau sampaikan sendiri perjalanan hidup beliau secara ringkas. Wallahu ta'ala ala wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, syukur Ustaz. Apa dong Ustaz langsung? Nanti Ana masih mau tanya-tanya sama Ustaz Zaid tentang
bagaimana Purbolinggo, bagaimana Nas Ilmu. Tapi kita kasih kesempatan dulu sama Ustadz Zaid sekarang. Ya. Syukran Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati wa ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik yang hadir di ruangan ini, rahimani wa rahimakumullah. Sejarah tidaklah terlalu jauh, riwayat hidup juga tidak terlalu jauh, karena kami memang juga tempatnya tidak terlalu jauh. Kami berasal dari satu kabilah, yaitu Bani Ngapak. Sama-sama kalau ngomong itu ya ngapak-ngapak gitu. Makanan kami berbeda dengan bapak-bapak kebanyakan di sini. Cara masak kami juga berbeda, cara goreng kami juga berbeda. Kalau di sini makan sego, di sana harus pakai sega. Begitu. Ini mungkin sebagian tidak paham gitu. Yang jelas itulah Bani Ngapak ya. Saya berasal dari sebuah kota kecil juga, bahkan lebih kecil daripada Purbalingga. Kalau Purbalingga itu sebuah kota yang adipura ya. Kalau tempat saya itu betul-betul terpencil. Akan tetapi kalau bapak-bapak lewat jalur selatan Purwokerto kemudian mau mampir Jogja, di pinggir jalan ada warna putih-putih banyak. Orang jualan buah. Pernah mampir ke sana? Ada buah namanya buah bengkoang atau besusu. Ya. Nah, pokoknya kalau sudah lewat jalur selatan itu, begitu deretan buah-buah itu muncul, itulah desa kelahiran saya, yaitu Perembun, Kebumen, Jawa Tengah. Nama saya dilahirkan dengan sebuah nama yang cukup Jawani. Nama saya adalah Susanto Triantoro bin Sugeng Suntoro bin Sonto Miharjo Sakniko Tengayojo Karto. Jadi ya, ini nama saya. Kemudian saya diberi atau saya memberi nama sendiri karena saya suatu saat jalan-jalan ketika pulang dari SMA lewat sebuah gereja. Di gereja itu setiap hari saya lewati kalau pulang sekolah, pulang SMA, namanya Santo Paulo. Maka kemudian kok saya timbul semangat, mosok sih nama saya harus sama dengan gereja. Maka saya akhirnya cari nama-nama sendiri, akhirnya saya ketemukan nama siapa? Zaid. Ini untuk mempermudah saja. Adapun nama asli saya yang diberikan oleh orang tua saya adalah Susanto Triantoro. Dan sebelumnya saya juga punya nama lain, yaitu nama Doso Condro Susantoro. Itu nama yang diberikan oleh nenek saya. Kemudian oleh bapak saya diganti menjadi Susanto Triantoro. Kenapa saya disebut Doso Condro Susantoro? Karena saya Doso itu 10, Condro itu bulan. Saya 10 bulan di perut ibu saya. Ya, Doso Condro Susantoro, yani anak yang berbakti kepada orang tua yang telah berdiam di perut ibunya selama 10 bulan. Itu artinya begitu. Doso Condro Susantoro. Nek wong Jawa niku akeh banyak filosofinya begitu. Nah, kemudian setelah saya SD, kemudian enggak banyak perbedaan belajar, kemudian SMP, kemudian SMA. Selepas SMA tahun 1993, karena saya terlahir adalah 10 Juni tahun 1975, sekitar itu ya, 1975, berarti usia saya sekarang mungkin sudah memasuki kepala 4 ya, walaupun kepala saya tetap 1. Usia saya sekitar 40 tahun sampai 41 tahun. Kemudian setelah SMA saya sempat melanjutkan pendidikan ke Akademi Penilik Kesehatan atau yang terkenal dengan AKL ya, Akademi Kesehatan Lingkungan, Penilik Lingkungan. Kemudian saya tidak sempat selesaikan belajar saya kemudian berlatih atau kursus dengan sebuah kursus yang nantinya akan bermanfaat bagi saya dan bagi sebagian teman-teman saya, yaitu kursus mijet yang nantinya akhirnya ada sejarah tersendiri saya nanti di kemudian hari.
Kemudian setelah itu saya melanjutkan di Pondok Pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran Salatiga sekitar 2 tahun. Setelah itu saya alhamdulillah ketika terjadi diadakannya pendaftaran mahasiswa atau seleksi mahasiswa untuk ke Madinah yang berhak untuk menerima beasiswa di pondok beliau, yaitu Pondok Pesantren Darussalam Gontor. Kalau beliau tuan rumah, maka saya adalah tamunya. Saya datang dari jauh ke pondok beliau, tidur di emperan masjid, digigiti nyamuk, sementara beliau di tempat yang nyaman. Belum kenal sama saya. Tapi setahun kemudian saya dan beliau diperkenalkan, yaitu tepatnya sekitar tahun 2000. Berarti 15 tahun yang lalu itu perkenalan pertama saya. Intinya kemudian secara singkat, walhamdulillah betul seperti yang dikatakan oleh Ustadz Abdullah Zain, bahwasanya yang kesana itu bukanlah orang yang pinter, maka tidak setiap yang kesana kalau ditanya dalil itu bisa, kalau ditanya hukum semuanya pasti bisa menjawab, kalau diberikan sebuah permasalahan dia bisa menyelesaikan, kalau menghadapi permasalahan belum tentu dia adalah orang yang paling hebat, belum tentu. Karena yang diberi ke sana adalah orang yang mendapatkan taufik ke sana, sebagaimana sebagian orang mendapatkan taufik ke tempat lain, mendapatkan petunjuk oleh Allah untuk ke tempat yang lain. Kemudian seperti yang beliau katakan, saya juga begitu. Ketika ujian, saya bukanlah orang yang menonjol dalam hafalan, kemudian bukanlah orang yang pintar dalam berbahasa Arab, terlebih lagi bahasa Inggris. Saya saat itu bersama dengan satu angkatan saya atau satu generasi, bukan satu angkatan, satu generasi di Pondok Pesantren Islam, Pondok Pesantren Al-Irsyad Al-Islami. Angkatan atau generasi saya itu banyak yang hafal Quran. Ya, di antaranya ada yang 30 juz seperti yang beliau katakan. Akan tapi memang ujian saat itu betul-betul ketat dan sangat menegangkan. Sehingga ketika seorang di antara kita ditanya dan diuji hafalannya, beliau salah dalam menjawab, itu wajar ya, karena dalam kondisi yang tegang. Singkat cerita, saya diterima walhamdulillahirabbil alamin ya. Kemudian kita bersama-sama di Madinah. Saya dengan beliau sama-sama sekolah belajar disebut dengan persiapan bahasa selama 1 tahun. Ya, kemudian setelah itu beliau mengambil kuliatul hadits, saya mengambil kuliatul syariah. Dan kita berdua, walhamdulillah sebelum selesai S1 kita sudah mengambil S3. Ya, jadi S3 ya. Tahun kedua kita kuliah di sana ya. Saat itu saya dikenalkan oleh, mungkin sebagian bapak-bapak kenal dengan namanya Ustadz Abdullah Taslim ya. Beliau mengenalkan kakak beliau ke saya ya. Ini Z, ada akhwat, ada wanita begini siap dinikahi ya, ternyata adalah kakaknya beliau. Jadilah mau tidak mau saya kakaknya dia. Walaupun dari segi ilmu tentunya adalah saya jauh dari sebagai seorang kakak. Ala kulli hal, kemudian kami belajar bersama 4 tahun, lulus S1 bersama. Kemudian setelah itu beliau melanjutkan ke S2. Saya pun sudah berusaha untuk melanjutkan ke S2, akan tapi Allah menentukan lain. Saya saat itu diterima di Diploma Tinggi Program Peradilan dan Politik Islam, Diplom Al-Ali lil Qadha wa Siyasah Asyariyah. Kita 1 tahun, dan ternyata subhanallah di antara hikmah yang saya petik, kenapa Allah Subhanahu wa taala atau apa hikmah di balik Allah menentukan saya tidak diterima di S2, saat itu ternyata ibu saya adalah sedang menderita sakit yang cukup parah yang mengharuskan saya kembali. Sehingga saat itu saya mendapatkan telepon dari Madinah, dari Indonesia. Saya sampai seperti orang yang berjalan terlongong-longong dan tidak sadarkan diri. Artinya mau kemana berjalan itu seakan-akan bingung karena mendengar kabar ibu. Nah, jadi kalau boleh cerita, saya itu suatu saat atau malam hari itu kayak mendengar panggilan. Ini san begitu ya. Dan itu panggilan yang khas dari ibu saya kepada saya. Saya karena merasa nggak enak, saya telepon ibu saya. Biasanya saya telepon hari Jumat, hari libur, Jumat pagi. Nah, itu saya telepon, ternyata yang ngangkat bukan ibu saya. Yang ngangkat adalah tetangga saya. Dia katakan, ini siapa? Saya Santo. Oh, ini Mas Santo. Iya betul. Ibu jatuh. Nah, itulah hikmah kenapa saya walhamdulillah
tidak diterima di S2 di antara hikmahnya. Wallahu taala a'lamu biswab. Akan tapi walaupun beliau hanya sebatas S2, saya juga S1, tapi kita sama-sama sudah mendapatkan S3 alias S3. Dari istri saya walhamdulillah terlahir seorang anak yang sekarang berumur sekitar 7,5 tahun, yang saya beri nama dengan Usamah. Maka saya lebih biasa terkenal di kalangan teman-teman dengan nama Abu Usamah Zaid Susanto. Kegiatan saya sekarang adalah membantu pelajaran beliau atau pengajaran beliau di Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Kemudian juga masih ada beberapa kegiatan dakwah di kota Yogyakarta. Demikian yang bisa saya sampaikan secara ringkas kehidupan saya. Ya, tidak banyak apa yang saya sampaikan karena rata-rata ya hampir samalah yang namanya sejarah hidup. Demikian wallahu taala a'lam. Saya kembalikan kepada Abu Tako. Nah. Baik, apa nanti ini kajian ini, acara ini bersifat umum ya, artinya tidak dikhususkan pada satu golongan orang, tapi memang umum, dan insya Allah tidak bisa diklaim atau dijadikan ini sebagai kajian si anu atau si ini, tapi ini adalah kajian dan liburan umum, jadi tidak dikhususkan untuk kajian-kajian tertentu insya Allah. Dan jangan sungkan untuk bertanya selama di sini, karena kapan lagi gitu kita bisa ada sama-sama dengan dua ustadz yang masya Allah ilmunya luar biasa nanti. Karena kalau sudah di kajian biasa itu juga ustadz jarang-jarang ke Jakarta ustadz ya. Ya, makanya di sini selama kita di sini nanti fadol untuk ditanya sebanyak-banyaknya. Insya Allah ustadz nggak keberatan. Asal jangan tanya pas waktu tidur. Baik.